Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abar rafiq qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian kita setiap sore menjelang berbuka puasa. Namun sebelumnya kita istiqomah membaca Al-Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, kepada para donatur yang telah menjelmakan mewakafkan hartanya untuk mushola at-ta'awun ini. Yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, yang masih hidup Allah kuatkan iman Islamnya, Allah lancarkan rezekinya, khusus untuk Pak Haji Juwaini bin Arsyad dan Pak Ahmad Sofan yang masih proses penyembuhannya, habis operasi. Lekas dikasih kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekolah sekarang halaman 174. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, masalul mu'minin ladzi yaqra'ul qur'ana kama salil utrijati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan orang mukmin, orang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seumpama ujung jah. Ujung jah itu jeruk lah gampangnya ya. Rihuha tayyibun, baunya enak. Warihuha tayyibun, watokmuha tayyibun, baunya enak, rasanya enak. Orang mukmin baca Quran itu diumpamakan jeruk yang manis lah tentunya. Nah, kenapa rasanya manis? Dia sendiri memang mukmin. Zatnya pribadinya dia kan mukmin.
itu udah baik. Nah, warihuha thayyibun, baunya juga enak kalau jeruk. Baunya enak, seger, rasanya juga seger. Maksudnya apa? Orang mukmin yang membaca Al-Quran, imannya sendiri, orangnya kan namanya mukmin, itu udah baik. Dia membaca Quran, itu baunya baik, syiarnya baik. Itu maksudnya. Orang mukmin yang mau membaca Al-Quran, pertama keadaan imannya dia, mukminnya dia baik. Yang kedua, syiar yang dibaca melalui suara surat Al-Quran itu merupakan syiar dalam agama. Jadi pahami ya? Itu maksudnya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa masalul munafiqil ladzi wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah la rihalaha wa ta'muha khulwun. Umpamanya, perumpamaan gampangnya dah. Perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Beriman dia, tapi nggak pernah baca Quran. Ibarat buah itu disamakan buah kurma. Kurma itu enak rasanya. Orang buat buka bersama, buat bukber ya, selalu ada kurma. Kurma ada baunya enggak? Enggak ada, enggak semerbak. Beda sama durian, beda sama jeruk. Semerbak baunya. Apa maksudnya? Orang mukmin kalau dia tidak membaca Quran, ya dia imannya baik, tapi syiarnya enggak ada. Gimana mau syiar? Gimana agama ini mau berkembang? Pada ngejedok baik, punya kitab suci, orang pernah dibaca, orang pernah dikaji. Nah iya kan? Bacaannya, ya bukan kita nyalain Yasin, enggak. Bacaannya Yasin mulu. Nah, iya kan? Memang kayak surat Toha juga dibaca. Nah kan Sayyidina Umar masuk Islam deh, sebab dengerin surah Toha. Loh iya kan? Ya iya. Apakah kemudian surat-surat yang lain nggak dibaca? Maka perumpamaan yang kedua, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti tamroh, seperti kurma. Itu maksudnya lari halaka wa ta'muha khulwun. Rasanya sih manis, tapi baunya nggak ada. Imannya benar, tapi syiarnya nggak ada. Loh, maksudnya. Nah yang berikutnya kebalikannya semua. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kama salir raihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah. Raihanah itu apa ya? Kambangnya kembang dah. Nah, iya, kembang kasturi deh. Kalau enggak ya seperti minyak dah. Seperti minyak wangi. Ya, minyak wangi itu kan baunya semerbak. Coba minum. Nah iya kan. Nah, kembang kan sama. Kembang kenanga kayak. Kembang melati kayak. Jarang orang mau makan kembang kecuali demit. Kalau demit sekali aja mau. Ya, Mbak. Nah, kembang, siapa yang lihat? Nah, kembang ini loh. Nah, kembang itu kan baunya wangi. Ya, coba makan. Lah, sepet. Loh iya kan? Baunya orang munafik yang membaca Al-Quran. Munafik itu kan sifat buruk. Tapi dia baca Quran, syiarnya ada. Cuman syiarnya karena nggak berangkat dari bahan yang baik, ya akhirnya ngempos begitu aja. Kalau bahasa ini ngempos, hilang, nguap gitu aja. Itu maksudnya.
Yang terakhir lebih parah lagi. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil handolati laisa laharihun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran, orang munafik tapi dia tidak pernah baca Quran, itu seperti handolah. Handolah itu apa ya? Ya, kalau yang terkenal di kita ya bunga bangke. Iya kan? Bunga bangke itu gimana? Lari salaha wa muhamurun, nggak ada rasanya, baunya, ya namanya bau bunga bangke. Nah kalau rehanah kita ya itu orang udah munafik nggak pernah ngaji, udah munafik nggak pernah baca Quran, udah repot dah. Terus yang benar bagaimana? Ya tobat saja udah, kembali kepada Islam kan begitu. Itu kurang lebihnya. Nah, hadis bawahnya pun sama, kurang lebihnya, ruhnya. Masalul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an kama fil utrijah, dan seterusnya itu hampir sama. Cuman ada tambahan sedikit. Wa masalul fajiri, itu redaksinya bukan munafik tapi al-fajir. Al-fajir itu orang yang ya maksiat lah, ahli durhaka, kurang lebihnya. Oke. Apa namanya yang berikutnya sekarang, wa masalul jalisis solihi kamasali sohibil miski ilam yusibka minhu syai'un asoba karihu. Perumpamaan teman duduk yang baik. Ini kita bergaul nih, ya kan? Bergaulnya dengan kebaikan orang baik. Itu seperti orang yang mempunyai misik. Itu maksudnya. Kalau orang yang mempunyai misik, kalau kita nggak dibagi, minyak misik itu nyong-nyong kalau betulnya. Kalau kita nggak dibagi, paling tidak asoba karibu, kita kebauan minyaknya kan wangi, ya kan? Nah, kita berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang suka baca Quran, orang yang suka ngaji. Itu kalau kita sering bergaul dengan orang yang suka baca Quran, orang yang ngaji dan lain sebagainya, kita pasti diceritain hal-hal yang positif, bukan hanya hal-hal yang masalah negatif dulu, tapi yang manfaat, yang baik. Itu maksudnya. Sebaliknya, wa masalul jalisi su'i kamasali sahibil kibri illam yusibka say'un min syirarihi asobaka min dukholihi. Perumpamaan teman gaul yang jelek itu seperti perumpamaan karbit. Karbit tahu kan? Karbit itu yang buat alas itu. Tahu. Kalau kita nggak ketuangan, nggak ketimpaan dengan kotorannya karbit, ya paling tidak baunya karbit itu nyengat sama kita. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bergaul dengan orang yang nggak pernah membaca Al-Quran, yang jauh dengan ajaran agama, maka yang terjadi adalah kegersangan rohani yang luar biasa. Yang dibicarakan hanya resulan, gerutu, kekurangan, ya baik kekurangan diri sendiri ataupun kekurangan orang lain. Waduh, nanti ujung-ujungannya nggak ada, hidup ini nggak ada syukurnya, hanya menggerutu terus.
Maka penting untuk kita garis bawahi di sini dua contoh perumpamaan tadi. Satu adalah contoh perumpamaan teman duduk yang baik, itu seperti orang yang bergaul dengan orang yang membawa minyak misik. Kalau dia nggak dikasih, nggak diolesin, paling tidak udah kebauan wanginya. Dan perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang buruk perilakunya, itu diumpamakan seperti orang yang bergaul dengan karbit. Kalau tidak dapat keburukannya, paling enggak dia menyium asap-asap daripada karbit ini sendiri. Rawahu Abu Dawud udah titik wa'an mana tadi? Wa'an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu pada kitab suci Al-Quran. Ini bocil pada kemana dong? Bocil pulang. Apa namanya? Mana tadi? Bacalah kamu semua Al-Qur'ana pada Quran. Fa innahu, maka sejujurnya Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang tadinya membaca Al-Quran. Makanya tadi saya nanyain Bocil. Bocil mah terlepas dengan karakternya. Ya memang sifatnya anak-anak yang seperti itu. Maka nasihatin atau ngomongin anak-anak kecil itu kan tahu banyak main layangan, tarik ulur. Kalau ditarik mulu ya tegang, putus malah. Kalau diulur mulu juga sama, liar malah dia. Ya memang harus tarik ulur. Nah, mengajari atau membaca Al-Quran, perbuatan bacaan atau membaca Al-Quran itu nanti akan memberi hal yang positif, kontribusi yang positif, yaitu hari kiamat nanti Al-Quran akan memberi syafaat. Oh, umpamanya surah Al-Fatihah dibaca, surah yang gampang-gampang aja lah, utama An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, sampai Al-Hakumut Takasur dibaca dalam rutinan sholat tarawih. Walaupun cuman hanya dibatas sebatas sholat tarawih, itu nanti pun Quran akan memberi syafaat. Oh, umpamanya si A dimasukkan ke neraka. Ntar dulu. Nah ini surah Al-Fatihah atau An-Nas atau Al-Falaq, surat-surat yang pernah ia baca, nanti akan menjelma menjadi sosok yang akan membela kepada orang-orang yang tadi waktu di dunia membaca Al-Quran. Jangan dulu masukkan si pulang. Memang kenapa? Dulu saya surat ini sering dibaca sama dia untuk istiqomahan, untuk ya keperluan apapun. Dia sering membaca maksudnya saya adalah surat Al-Fatihah. Ya coba kalau Al-Baqarah kan orang pada sebel. Umpamanya ila hadrati arwahihim kan biasanya Al-Fatihah. Coba kalau Al-Baqarah, wah udah ngorok semua orang. Al-Baqarah 2 jam. Loh iya kan? Nah, bahkan surat yang terpendek di Al-Quran sekalipun yang dibaca terus-menerus sering itu akan nanti memberi syafaat maksudnya. Warawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
kama fi miskatil masobih annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan, memberi keringanan dari orang mukmin, kurbatan pada satu kesusahan. Ada orang susah, dibantu gampangannya. Di antara kesusahan-kesusahan dunia. Bimalihi au bimusa'adatihi ay adhaba anhu huzna idil kurbatu al huznu wa tanwinu litakfir min kurabid dunya. Bimalihi au bimusa'adatihi, ia bantu baik dengan hartanya atau memang dengan pertolongannya, au ra'yihi, mungkin pendapatnya, au isyaratihi, hanya isyarah, hanya nunjuk aja, tapi dia tahu-tahu ditolong oleh orang lain umpamanya. Nah, orang yang nolong kepada saudaranya mukmin tadi, maka nafasawahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Allah akan menolongnya, memberi keleluasaan nanti pada hari kiamat. Nah, perlu ditekankan di sini. Di situ tadi dalam hadis disebutkan an mukminin qayyada bil mukmin li'annahu madinatul qurabi fid dunya. Kenapa sih manafasa an mukminin kurbatan? Kenapa kok ada mukminnya? Karena yang sering dapat ujian itu memang orang yang beriman. Karena untuk menguji keimanannya, gitu loh. Makanya dikaiji man nafasa an mukminin kurbatan. Yang berikutnya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirati, maka Allah akan meringankan ia dari satu kesempitan di hari akhirat. Waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, baik orang mukmin atau orang kafir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Waman sataro musliman satarahu wahu fid dunya wal akhirah. Nah, ini udah nggak ada nih. Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan tutupi aib-aibnya nanti di akhirat. Sekarang udah nggak ada, dibuka semuanya di medsos. Iya kan, orang salah dikit udah dihabisin udah. Di kali sini seolah-olah udah nggak berlaku. Sekarang udah ada medsos itu. Bahasa ininya viralin. Iya kan? Nah, itu maksudnya. Ini udah nyaris gak ada udah. Man sataro musliman satarahu wahu fi dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya tadi mau menolong yang lainnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Waman dan barang siapa salaka yang menempuh siapa man thariqan pada jalan mana hilang. Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, yang mencari orang tadi di dalam jalan tadi akan satu ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Artinya jalan untuk menuju surga itu juga dibuka dengan ilmu. Maksudnya yakni ja'alallahu dhahabahu fi talabil ilmi sababan liwusulihi ilal jannah min ghairi ta'abud wa yujazi alaihi bitasiri qat'il aqobat asyaqoh kal wukuf wal jawab dan seterusnya. Nah ini yang menjadi pembahasan kita. Wa majtama'a jama'atun fi masjidin min masajidillah, dan tidaklah berkumpul seorang jamaah atau satu kelompok, satu jamaah di satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Maksudnya di masjid, di musola baca Quran bareng. Mamanya orang meninggal biasanya dibacain Yasin bareng, iya kan? Nah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana masjid tadi dibacakan oleh Al-Quran dan dideres. Yatluna membaca kitab Allah, tapi bukan hanya dibaca, ada ceramah biar ada yang menjelaskan kandungan Al-Quran. Itu maksudnya wa yatadarasunahu bainahum. Kan mudarosah itu saling deres. Kita baca Yasin. Yasin itu artinya apa? Paham. Itu deres namanya. Membahas kandungannya Al-Quran. Maka di Indonesia banyak yang ngaji, cuman masih sedikit yang mengkaji kehidupan. Jadi maksudnya itu mengkaji itu tadarus tadi. Tadarus itu bukan membaca, itu juga mengupas maknanya kalimat per kalimat, kata per kata, kemudian diamalkan, itu maksudnya. Nah, kalau ada orang seperti itu, illa nazalat alaihim as-sakinatu, kecuali turun atas mereka as-sakinah, ketenteraman. Orang kalau baca Quran tentram, damai. Beda kalau orang nggak pernah membaca Al-Quran, geringsang, kering, kerontang rohaninya. Coba aja. Walaupun Quran yang dibaca kulhu mamanya, oke, orang nggak hafal. Ayat kursi dibaca bolak-balik nggak apa-apa, dijiwai sama baik. Ya syukur-syukur pada hafal. Maksudnya pada bisa membaca Al-Quran, wah lebih keren lagi itu. Gitu loh. Illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah ay ahatat bihim, dan rahmat Allah meliputi ia. Kalau rahmat Allah udah meliputi orang tadi, ya apalagi orang rahmat. Iya kan, kasih sayang. Wa hafat bihimul malaikah, malaikat pun mengelilingi ia. Aitofu bihim wa daru khawlahum yastami'unal qur'ana wa dirasatihi. Malaikat kalau ada orang yang ngajinya, makanya kenapa muter? Itu malaikat pun akan terlibat ikut muter. Malaikat ikut dengarkan, bahkan malaikat ikut membaca. Lah majlis mana? Kalau sampai orang
ibaratnya sampai malaikat itu pun turun untuk ikut deres, untuk ikut mendengarkan kalau Kak Majlis baca Quran. Wa yahfazunahu minal afat wa yatasawfahuna wa yazurunahum wa zakarahumullahu fi man indah. Bukan hanya itu, Allah pun nanti akan menyebutkan orang-orang tadi di dalam orang-orang yang ada di hadapannya. Nah, maksudnya apa? Kita dibangga-banggakan oleh Allah. Tuh lihat tuh, hai malaikatku. Hai lihat semua malaikat yang ada di langit. Lihat di dunia. Ini malam 17 ya. Malam ini 17 ya. 18 malah. Oh iya, udah malam-malam genting. Kemarin kalau bahasa ini Nuzulul Quran. Nah, iya kan? Nah, malam ini malam yang termasuk istimewa dalam arti kaitannya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka penting untuk ya diterus kembali Quran-Quran yang ada digiatkan lagi lah maksudnya. Itu maksudnya wa yadhkuruhumullahu fi man indah. Al-muradu minal indiyah ar-radbah yakni fil malaikatil muqarrabin. Wa yaqulu unzuru ibadi yadhkuruni wa yaqra'una kitabi. Wa ayyu syarafin a'zamu min dzikrillahi ibadatahu baina malaikatihi wa man bat. Udah sini dulu. Mau kenikmatan mana lagi ibadah yang bisa dibangga-banggakan oleh Allah dengan malaikatnya. Kita mempunyai keistimewaan. Si A baca Al-Quran, si B khataman Al-Quran. Dibanggakannya bukan di hadapan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, di antara orang-orang yaitu makhluk yang justru malah menjaga kemuliaannya, yaitu malaikat. Dulu ente bilang, kan ingat gak atas alufiha mayyufsidu fiha wa yasfikut bima. Apakah kau ciptakan? Wah, ahlan wasalan ya. Masya Allah. Iya. Apakah kamu ciptakan manusia yang selalu mengalirkan darah, membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah? Kan dulu kata malaikat begitu. Lihat nggak berantem, yang tawuran ya ada emang, yang korupsi banyak, yang ngoplos ada, begitu kan. Cuman lihat hamba-hambaku di musola ta'awun di basecamp ngehe, itu kan bukber salah. Iya kan? Semuanya tetap masih mengagungkan kalimat-kalimat Allah, membaca kitab suci Al-Quran. Itu maksudnya wa zakarallahu fiman indahu. Wa man batta'a bihi akharahu amalahu. Barang siapa yang lelet lafaz batta'a bihi bitasdid ta' minat tabdi'ah itu takdil. Suruh membaca Quran masih ntar-ntaran, suruh ngaji masih ntar-ntaran. Akhirahullahu fil akhirati amalahu. Dan nanti di akhirat kok dia belakangan. Orang-orang udah masuk surga, dan dia masih asik aja bercengkrama. Mending bercengkramanya enak. Ya bercengkrama padang maksa, lah kan panas.
masih asik-asikan, aduh, renang di air keringat. Nah iya kan, nah itu maksudnya waman batta'a akhara amalahu. Ya udah, kalau udah diajak, ayo let's go, ya udah baca Quran. Ya kalau kita nurutin males mah nggak ada habisnya. Coba mau terawih, ya iya kan, kalau ikut ketemu malesnya, wah bisa males. Tapi kita baca hadis ini untuk sebagai bahan penyemangat. Oh, Al-Tafridi ayalam yanfu salat lam yusri bihi nasabu. Maksudnya, nah ini penting untuk digaris bawah ini. Barang siapa yang lambat dalam mengerjakan tadi, maka akharahu fil akhirati amalahu kan. Nah, lam yusri bihi nasabu ay lam yanfa'hu sarafu nasabihi walam apa itu yunajis nakir. Jadi itu semua berlaku untuk umum, nggak peduli kemuliaan nasabnya. Ini ditambahin yang sekarang lagi rame kaitannya nasab. Ya udah, nanti di akhirat udah ente berbuat masing-masing, nggak bisa membangga-banggakan pangkatnya, nggak bisa membangga-banggakan nasabnya tuh. Begitu nggak tulisannya no? Lam yanfa'hu nasabuhu kan gitu kan. Lam yusri bihi nasabuhu ay lam yanfa'hu syarafu nasabihi. Walaupun ia keturunan orang baik-baik sekalipun, kalau dia nggak berbuat baik, macam mana dia ketularan baik? Itu kalau keturunan. Bagaimana kalau tanjakan? Akan keturunan. Lawannya tanjakan lah, udah kagak ngeden pisang. Tuh gitu maksudnya. Walam tunadizhu naqidu bihi fa inna taqriba ila Allah ta'ala la yahsulu bin nasab wa kasratul asyair wal aqarib bal bil amali sholeh. Dekat kepada Allah itu tidak bisa diraih dengan nasab keturunan, tidak juga kasratul asyair, banyak keluarganya, wal aqarib kerabatnya. Tapi dekat dengan Allah itu bisa diraih bil amali soleh, dengan amal soleh. Oke. Jadi ya udahlah, paling kok semenit. Wah iya ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afsartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.